Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat simpel yang kami beri nama dengan SIAMI, yaitu Sistem Informasi Audit Mutu Internal. Aplikasi ini sangat simpel Bapak Ibu, tapi kami merasakan manfaatnya sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kami sebagai pengelola penjaminan mutu. Mungkin aplikasi ini juga bisa membantu bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang dipercaya oleh perguruan tinggi Bapak Ibu sebagai pengelola penjaminan mutu baik LPM, PPM, ataupun GPM-nya. Untuk itu, mari kita masuk ke aplikasi ini. Setelah kita masukkan username dan password-nya, lalu kita klik tombol masuk. Di sini saya memilih sebagai admin agar bisa melihat semua ya. Ini dia dashboard utama aplikasi SIAMI dari tampilan ataupun dari akun admin ya. Jadi di sini juga sudah dilengkapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh admin ketika pertama kali menggunakan atau login ke dalam aplikasi ini. Kita lihat di sini pertama login admin dulu, kita sudah login Bapak Ibu ya. Kemudian kedua adalah setting aplikasi profile. Nah, kita masuk di sini, di setting aplikasi, lalu pilih profilnya. Nah, di profil ini silakan Bapak Ibu memberi nama di sini, username-nya mau dikasih nama apa? LPM Inhafi, ataupun silakan diberi nama sesuai dengan kampus masing-masing ya. Boleh LPM, Universitas Bayangkara misalnya. Kemudian nama lengkap adminnya, kalau di sini karena admin, kita beri nama admin SIAMI. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu masukkan fotonya di sini, klik pada tombol choose file, kemudian pilih fotonya yang sesuai. Setelah ada yang sesuai, kita pilih salah satunya, lalu klik open Bapak Ibu ya. Klik open, lalu jika semuanya sudah diisi, maka Bapak Ibu mengklik tombol update profil ini. Baik. Selanjutnya nomor 3 ya, setting aplikasi ubah password. Nah, di sini Bapak Ibu, pada menu setting aplikasi ini juga disediakan bagaimana admin bisa merubah password yang digunakan. Nah, kita klik ubah password. Kemudian kita lihat di sini username-nya, ada nama lengkap, yakni admin, kemudian password lamanya secara otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu. Kemudian karena kita akan mengganti passwordnya, maka masukkan password yang baru di bagian ini, kemudian ketikkan ulang password yang baru di bagian ini, lalu setelah diisi semuanya, klik update password. Maka nanti passwordnya akan berubah secara otomatis. Setelah password diganti Bapak Ibu, maka langkah berikutnya adalah logout dulu. Logout sebagai admin tadi, logout, kemudian masuk lagi dengan menggunakan password yang baru. Ya, masuk lagi dan menggunakan password yang baru. Selanjutnya kita masuk ke menu setting lagi. Menu setting. Untuk apa di menu setting ini? Kita lihat keterangannya di sini. Untuk menyesuaikan nama aplikasi, singkatan, nama PT, teks footer, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke setting. Nah, di sini pada bagian ini form pengaturan nama aplikasi. Nama aplikasi yang kita pakai sekarang ini mau dikasih nama apa? Kebetulan di kampus kami diberi nama aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal Bapak Ibu, atau disingkat dengan SIAMI Inhafi ya. Kemudian nama PT-nya apa? Dituliskan juga di sini, Institut Agama Islam Sertifikat Bawian. Selanjutnya Bapak Ibu mau dikasih footer apa? Footernya misalnya mau dikasih, kalau di sini
kami sebutkan nama LPM-nya, LPM Hafi 2026. Berikutnya, kolom-kolom yang sebelah kanan ini juga diganti semuanya. Fiction, kemudian diganti logo header, mau diganti apa? Biasanya di sini kami menggantinya dengan logo LPM. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan juga logo PT kita. Selanjutnya di paling bawah kita masukkan foto yang akan menjadi background pada tampilan utama dari aplikasi ini. Setelah semuanya kita isi, lalu klik simpan perubahan. Berikutnya nomor 6 Bapak Ibu, master data. Nah, setelah setting aplikasi sudah selesai, kita masuk di master data. Nah, pada master data ini ada beberapa menu yang harus diisi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga berikutnya nanti kita akan masuk di AMI, setting AMI-nya ini. Namun sebelum mengisi di master data, kita tentukan dulu di sini Bapak Ibu ya. Tentukan dulu lembaga akreditasi. Prodi di kampus kita itu masuk apa saja lembaga akreditasinya. Misalnya ada Lamdik, kemudian Ban PT, kemudian Lamimba, Laminfokom, dan yang lain. Nah, cara pemasukannya Bapak Ibu, cara menambah atau masukkan lembaga akreditasinya, kita klik di tombol tambah data di bagian atas sebelah kanan, kemudian di bagian ini, singkatan dari lembaga akreditasinya apa? Ban PTK, atau Lamdika, atau Lamimbaka, atau Laminfokom. Kita klikkan di sini, singkatannya saja Bapak Ibu. Kemudian nama lengkap dari lembaga tersebut ditulis di bagian bawah ini. Setelah itu, klik simpan. Maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan ditambahkan secara otomatis di bagian ini. Nah, kalau lembaga akreditasinya sudah kita tentukan, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan admin adalah masuk ke master data, kemudian menentukan tahun kegiatan. Nah, ini AMI yang sekarang yang akan kita lakukan ini AMI tahun berapa? Tahun 2026 atau nanti tahun 2027. Nah, cara menentukan tahun pelaksanaan AMI-nya, kita klik tombol tambah data di sebelah kanan ini. Kemudian di bagian ini kita masukkan tahunnya, misalnya contoh 2025 atau 2027. Kalau sekarang kita masuk di 2026. Kemudian penyelenggaranya siapa? Penyelenggara AMI ini yaitu lembaga penjaminan mutunya. Baik, kalau namanya terserah Bapak Ibu ya. Ada lembaga penjaminan mutu, ada pusat penjaminan mutu, atau badan penjaminan mutu terserah. Diisi sesuai dengan istilah yang digunakan di perguruan tinggi Bapak Ibu. Selanjutnya, periode pelaksanaan AMI dimasukkan juga kalau tahun 2005-2026, ini periodenya mulai kapan sampai kapan. Misalnya dari Januari sampai Juli misalnya, ya kita ketikkan saja di sini Januari 2026 sampai Juli 2026. Kemudian periode auditnya akan dilakukan pada bulan berapa? Nah, ini kita masukkan di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, masukkan juga nama ketua penyelenggaranya. Nama lengkap ketua penyelenggara siapa? Dimasukkan saja ketua LPM-nya di bagian ini. Kemudian kalau sudah semuanya diisi, klik tombol simpan. Berikutnya, setelah tahun AMI ditentukan, kita tentukan jenjang Bapak Ibu. Jenjang yang akan dilakukan AMI pada tahun sekarang ini, yang dimasukkan jenjang di sini adalah S1, S2, S3. Nah, untuk menambah jenjang, kita klik tombol tambah data di bagian kanan. Lalu di sini kita isikan S2 misalnya. Kita isikan begini saja Bapak Ibu, lalu klik simpan. Ya, lalu klik simpan. Selanjutnya setelah tambah jenjang, kita tentukan UPPS-nya. UPPS ini kalau sekolah tinggi berarti langsung sekolah tingginya. Kalau institut atau universitas, maka UPPS-nya adalah fakultas. Kita tentukan cara menambahkan fakultas ataupun UPPS, klik tombol tambah data,
Lalu di sini kita masukkan saja fakultasnya apa, fakultas teknik, fakultas sastra, fakultas ilmu komputer, atau yang lain. Kita masukkan di sini, lalu klik simpan Bapak Ibu. Setelah menentukan UPPS, kita tentukan juga program studinya. Nah, kita tentukan program studinya. Di sini sudah ada beberapa program studi. Kemudian untuk menambahkan program studi yang baru, kita klik tambah data di sebelah kanan. Ya. Lalu kita tentukan nama prodinya apa, kemudian lembaga akreditasinya apa. Nah, di sini kenapa tadi kita tentukan lebih dulu lembaga akreditasinya, karena ketika kita memasukkan nama prodi, kita juga butuh lembaga akreditasinya. Nah, kalau sudah lembaga akreditasi sudah kita tentukan tadi, maka kita tinggal pilih saja di bagian ini Bapak Ibu. Setelah kita pilih atau setelah kita ketikkan nama lembaga akreditasinya, maka klik tombol simpan. Lalu ke berikutnya kita masuk di status AMI. Nah, status AMI-nya ini yang dimasukkan di aplikasi ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh semua unit dalam pelaksanaan AMI ini. Nah, di sini dimulai dari input dokumen, kemudian proses AMI, kemudian selesai input audit, kemudian disetujui oleh prodi untuk hasil AMI-nya, kemudian ada RTM, dan terakhir ada RTL. Setelah RTL, tentu prosesnya sudah selesai. Ini tahapan AMI yang ada di kampus kami, Bapak Ibu. Jika di kampus Bapak Ibu ternyata alur ataupun prosesnya berbeda dengan apa yang sudah ada di bagian ini, maka Bapak Ibu bisa mengedit tahapan-tahapan ini dengan menekan tombol kuning di bagian aksi sebelah kanan. Nah, silakan panjenengan edit sesuai dengan apa yang ada di kampus masing-masing. Lalu setelah diisi semuanya, klik update data. Berikutnya Bapak Ibu, setelah status AMI selesai, kita tentukan user. Ini yang penting adalah menentukan user siapa saja yang bisa masuk ke aplikasi ini dan perannya sebagai apa. Nah, di sini sudah ada sebenarnya. Ini di kampus kami sudah semuanya. Nah, lalu bagaimana untuk menambahkan user? Kita klik tombol tambah data di sebelah kanan, lalu tulis nama lengkap orangnya, ya, nama lengkap orangnya, kemudian orang ini kita beri username apa, nama singkatannya, atau untuk login pakai nama apa dia. Nah, kemudian pada data peran role utama ini kita tentukan sesuai dengan tahun AMI-nya Bapak Ibu. Misalnya di sini tahun 2026, kemudian UPPS-nya, nama di atas tadi itu masuk di fakultas apa? Kita tentukan fakultasnya. Kemudian jenjangnya, jenjang apa? S1, S2 atau S3? Ya, kita jenjangkan di sini. Misalnya di sini S1. Kemudian prodinya prodi apa? Nama tadi dia berada di prodi apa? Misalnya teknik jaringan. Setelah itu kita tentukan orang ini atau akun ini dia punya akses sebagai apa? Sebagai admin, sebagai auditor, sebagai prodi, atau sebagai UPPS. Karena kita tadi menambah user, maka di sini bisa dipilih salah satunya. Nah, atau bisa dua, boleh, misalnya admin sekaligus auditor, boleh. Nah, kemudian kita tentukan dengan cara mengklik kotak yang kosong di sini, memberi tanda centang. Setelah itu, lalu klik simpan. Ya. Satu klik simpan. Kemudian Bapak Ibu, setelah user ditetapkan semuanya, sudah selesai dimasukkan semua user, baik dari admin, kemudian UPPS, auditor, dan audit. Lalu langkah berikutnya adalah masuk kepada menu AMI 2026. Karena AMI kita 2026, maka masuk ke menu ini. Pertama yang harus dilengkapi adalah kelengkapan AMI Bapak Ibu. Pada kelengkapan AMI ini yang dimaksud adalah semua dokumen yang diperlukan untuk proses AMI yang akan dijalankan, baik itu berupa aturan, pedoman, kemudian form, demikian juga bukti-bukti fisik
daftar bukti fisik yang diperlukan selama proses AMI ini. Semuanya dimasukkan di sini dengan cara klik tombol tambah data di sebelah kanan, lalu masukkan nama dokumennya, jenisnya apa, kemudian pilih file dokumennya, kemudian siapa yang bisa melihat dokumen ini. Admin saja, kalau admin sudah pasti, atau admin dengan auditor, atau admin, auditor, dan prodi, atau semuanya bisa melihat. Admin, auditor, prodi, dan UPPS. Setelah dicentang semuanya bagian ini, bagian kotak yang kosong, lalu klik simpan. Maka di situ nanti akan muncul dokumen yang baru kita tambahkan di bagian ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, lembaga akreditasi. Ini sudah kita tentukan tadi di awal sebelum masuk ke master data. Kita lewati bagian ini, kita lanjut pada kriteria instrumen. Di kriteria instrumen ini, kita tentukan akreditasi tahun ini, itu kriteria berapa saja yang akan dilakukan audit mutu internal. Nah, kalau misalnya kampus kita itu ada 3 tahapan AMI, tahap 1, tahap 2, tahap 3, mungkin di sini bisa tahap 1, kriteria 1 sampai 2. Tahap 2, kriteria 3 sampai 5. Kemudian tahap 3, kriteria 6 sampai kriteria 9. Bisa kita tentukan seperti itu. Tapi kalau AMI-nya hanya dilakukan sekali dalam setahun, maka alangkah baiknya di bagian ini langsung dimasukkan kriteria 1 sampai kriteria 8 atau kriteria 9 sesuai dengan matrik yang ada di lembaga akreditasi masing-masing. Selanjutnya setelah kriteria ini kita tentukan, maka admin di sini akan masuk ke list dokumen. Nah, list dokumen ini maksudnya bukti fisik apa saja yang diperlukan selama proses atau selama pelaksanaan AMI tahun berjalan. Maka Bapak Ibu di sini klik tombol tambah data, lalu masukkan nama dokumennya apa, namanya saja ya. Nama dokumennya apa, kemudian klik tombol simpan. Begitu selanjutnya sampai semua bukti-bukti yang diperlukan diinput secara manual di bagian ini. Setelah list dokumen selesai, lalu admin masuk ke bagian instrumen. Nah, di bagian instrumen ini sangat penting Bapak Ibu. Kita pertama tentukan jenjang yang akan diaudit, misalnya S1. Kemudian lembaga akreditasinya apa? Misalnya Ban PT, kita klik Ban PT lalu tampilkan. Berapa kriteria yang kita pilih tadi, maka kriteria itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 8 kriteria. Banyaknya kriteria ini sesuai dengan yang kita tentukan pada AMI tahun berjalan Bapak Ibu. Kemudian bagaimana untuk melihat ataupun menambahkan butir-butir pada setiap kriteria? Maka caranya adalah klik tombol mata di sebelah kiri action. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul. Kalau contoh di kampus kami, kriteria 1.1 adalah pernyataan visi. Judulnya pernyataan visi, kemudian isi butirnya adalah kesesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi MTS, Prodi, UPPS, dan PT. Kemudian, butir ini butuh dokumen apa saja. Kita di sini lihat ada dokumen VMTS Prodi, VMTS PT, dan VMTS UPPS. Kemudian untuk skor, untuk nilainya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, mulai dari judul butir sampai skor semuanya ini, jadi bisa kita ambilkan dari matrik masing-masing lembaga akreditasi, baik itu Lamdik, Ban PT, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian data itu semuanya kita masukkan ke dalam bagian ini dengan cara tambah butir. Pada bagian ini nomor butir, ini sesuai dengan kriterianya. Kriteria 1 VMTS, kemudian butir di sini 1 titik berapa yang mau kita audit. Kita masukkan nomornya saja di sini, kemudian judulnya di sini, kemudian isi pertanyaannya apa. Ini semua Bapak Ibu sudah ada pada matrik ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat sendiri, bisa langsung dikopas dari matrik
lembaga akreditasi yang dipakai. Kemudian bukti fisiknya kita tentukan. Setelah bukti fisik kita tentukan, maka di sini matrik penilaiannya ini juga dikopikan dari matrik lembaga akreditasi. Kita kopikan ke sini satu-satu, kemudian setelah selesai diisi semuanya, klik tombol simpan. Maka nanti setelah diklik tombol simpan, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian 1.2 ada mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS PPS. Kemudian butirnya seperti ini, bukti fisik yang diperlukan seperti ini, dan kriteria penilaiannya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua ini bisa diambil secara langsung ataupun di-copy pastekan dari matrik lembaga akreditasi yang dipakai di perguruan tinggi Bapak Ibu. Selanjutnya setelah kriteria ini selesai kita input, lalu admin masuk ke bagian AMI. Di bagian AMI ini akan muncul nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, akan muncul seperti ini. Prodi apa yang sudah kita masukkan tadi akan muncul di sini, fakultasnya ada di sini, auditornya siapa, ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa, statusnya apa. Nah, ini bisa kita inputkan di sini semuanya dengan cara edit. Di bagian ini Bapak Ibu klik edit. Kemudian di sini sudah kita program studinya sudah ada. Kemudian ketua auditornya ini kita tinggal cari saja Bapak Ibu, karena kita sudah memasukkan para auditor di bagian user. Nah, ketika kita mengisi user dan peran, kita di sini sudah memberikan akun kepada siapa saja akan menjadi auditor. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih auditornya siapa, tinggal ditentukan saja. Setelah selesai diisi auditornya, klik tombol update. Untuk bagian ini, RTM, RTL, dan tanggal selesai, ini jangan diisi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Karena ini masih proses awal, AMI-nya belum dilaksanakan, maka cukup tentukan prodinya apa, kemudian ketua auditornya siapa. Setelah itu, ketua auditor sudah kita tentukan, maka untuk menentukan anggotanya siapa. Nah, klik di tombol anggota ini. Maka di sini kita tentukan siapa yang akan menjadi anggota auditor. Nah, caranya adalah klik tombol tambah anggota, lalu pilih auditornya siapa. Nah, di sini akan muncul secara otomatis Bapak Ibu. Kemudian setelah ditentukan yang mana yang akan dijadikan sebagai anggota auditor, maka Bapak Ibu klik tombol simpan anggota. Ya. Sehingga nanti di bagian ini akan muncul ketuanya ada, kemudian anggotanya juga sudah ada. Selanjutnya, jika pada bagian ini, pada dashboard ini sudah diisi semua, baik ketua auditor ataupun anggota auditor, maka langkah berikutnya adalah tinggal menunggu aksi dari masing-masing auditor ataupun auditee. Jadi prosesnya auditee menginput dokumen terlebih dahulu, lalu oleh auditor akan diperiksa, selanjutnya akan dilaksanakan AMI. Bapak Ibu sekalian, untuk pengenalan aplikasi Xiaomi ini saya kira cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.